Samsul adalah satu gagasan yang menyelesaikan permasalahan sampah dan hunian di Indonesia dengan menggunakan limbah sampah non-hazardous waste atau NHW, atau bisa dikatakan jenis sampah yang tidak berbahaya bagi manusia. Konsep Rumah Samsul juga merupakan salah satu wujud bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berlandasan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kita berada di TPS 3R Gosari, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. TPS 3R Gosari adalah salah satu partner dari Rumah Samsul dalam menyiapkan bahan dasar bangunan, material bangunan dari sampah plastik, kaca, limbah kayu, dan sisa pembakaran. Di ruangan ini rumah pilah namanya, jadi setiap sampah yang datang itu kumpulkan dulu, kemudian dipilah oleh teman-teman. Jadi kalau di Gosari ini kita pilah jadi 3 bagian, yaitu anorganik, organik, dan residu. Untuk residunya sendiri kita musnahkan dengan insenerator, anorganiknya langsung kita jual, sementara organiknya kita jadikan pakan maggot di belakang. Pembakaran sampah residu yang dibakar, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ini alatnya namanya alat insenerator. Proses pembakarannya kurang lebih seperti ini. Jadi pembakaran ini bisa sempurna kalau sudah alat ini mencapai suhu tertentu. Di awal pembakaran yang dibakar adalah sampah kering untuk membantu pemanasan di dalam insenerator itu. Kemudian kalau sudah terjadi pembakaran, nanti akan menghasilkan abu seperti ini. Berada di TPS 3 Gosari, dan di sini saya bersama Mas Yoga. Ya. Selamat pagi, Mas. Selamat Yoga. pagi, Mbak. Mas Yoga, di sini kalau dilihat aktivitas TPS-nya sangat produktif sekali ya. Cukup produktif. Dari sisi aktivitas pekerjaannya, bahkan rotasi sampah setiap harinya juga sangat produktif. Ya. Dalam sehari itu ada berapa ritasi sih sampah yang masuk ke dalam TPS 3 Gosari ini? Oke, jadi untuk TPS Gosari ini sendiri, kita dalam satu hari itu kalau kita bicara tentang tonase, rata-rata yang masuk ke Gosari ini ada sekitar 7 ton. Ada sekitar 7 ton, nah itu nanti terbagi di 2, yang 4 ton itu biasanya yang organik, terus 3 tonnya itu yang anorganik. Jadi untuk sampah yang masuk ini, kita saat ini kan fokus di area Gosari. Untuk sampahnya sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama dari rumah tangga, terus ada yang toko kelontong, terus ada perkantoran. Perkantoran itu juga ada nanti perusahaan sama kafe-kafe. Jadi untuk saat ini kita baru fokuskan di area Gosari dan sekitaran di Kecamatan Pajangan. Mengingat salah satu paslon terpilih nih, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan mempunyai visi misi kemarin dalam pencalonannya, yaitu program 3 juta rumah. Ya, betul, 3 juta rumah. Dan di sini menghadirkan program Rumah Samsul. Dan di mana Rumah Samsul ini kan menggunakan material dari daur ulang sampah. Betul. Tanggapan Mas Yoga nih, gimana? Jadi kalau tanggapan saya secara pribadi ya Mbak ya, program 3 juta rumah ini sebenarnya program yang sangat bagus. Tapi kalau kita melihat tentang nanti pembiayaan yang ada dimiliki oleh Indonesia itu mampu apa enggak. Nah, jadi yang menarik dari program ini adalah hadirnya salah satu program yang Rumah Samsul ini, di mana bahan atau materialnya itu menggunakan bahan-bahan daur ulang atau produk-produk dari pengolahan sampah. Saya contohkan untuk pemanfaatan abu atau fly ash untuk digunakan material tambahan sebagai pengolahan sampah. Ini
dapat menyelesaikan dua permasalahan yang ada di Indonesia tentunya. Yang pertama terkait dengan sampah, yang kedua terkait dengan hunian. Dimana kalau kita berbicara tentang hunian, saat ini kan diambil dari material-material yang tidak bisa diperbarui lagi ya Mbak, dari alam dan lain sebagainya, misal ditambang dari pasir, entah itu nanti dari bahan-bahan yang lain. Tapi ketika ada penambahan material dari abu, dari produk-produk pengolahan sampah, saya yakin untuk bisa dikatakan program ini bisa ramah lingkungan juga. Pembangunan Rumah Samsul merupakan salah satu wujud bagian dari sila kelima Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Rumah Samsul ini nanti akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah, karena memang pada intinya pembangunan rumah yang saat ini, yang kondisi sekarang ini, itu masih dalam terlampau harga yang sangat tinggi. Maka dari itu banyak masyarakat di Indonesia itu masih belum memiliki rumah dengan kepemilikan sendiri.